itu saya yang memediasi untuk beliau bicara tentang novel sejarah. Jadi tepat sekali ketika sejarah diambil sebagai sebuah inspirasi dan kita fokus, maka salah satu mediumnya untuk berkreativitas itu adalah novel sejarah. Kita banyak menemukan orang-orang yang dengan fokus menulis novel-novel sejarah itu akhirnya menjadi. Lanjut, Mbak. Nah, kita bisa melihat dari novel-novel itu dalam profesi penulis ataupun profesi apapun tentu ingin mendapatkan capaian-capaian tertinggi gitu kan. Capaian tertinggi untuk meraih sesuatu yang katakanlah sesuai dengan teori Maslow ada pengakuan diri dan capaian tertinggi. Kalau menurut saya salah satu capaian tertinggi dari seorang penulis prosa khususnya adalah hadirnya dan tetralogi gitu. Sehingga Mbak Afra telah mencatat sebagai satu capaian kepenulisan yang tertinggi lah kalau saya katakan seperti itu, karena berhasil menghadirkan sebuah tetralogi. Lanjut, Mbak. Tetralogi yang kita kenal dalam negeri kita, mungkin sekitar kemarin saya sempat mempost, bukan membandingkan maksudnya, adalah memfoto buku tetralogi Pramudia dengan tetralogi Mbak Afra. Itu saya pikir sebuah kelayakan tersendiri, karena dari segi spirit untuk menghasilkan sebuah karya itu tidak mudah menghasilkan itu. Ini adalah sebuah impian kita semua sebagai seorang penulis, menjadi sebuah tantangan. Silakan, itu sebuah tantangan tersendiri untuk kita menghasilkan sebuah karya tetralogi sebagai satu capaian tertinggi dari seorang penulis. Lanjut, Mbak. Nah, dalam novel tetralogi ini kita diajak memahami perbenturan antara ideologi yang membuat pecahnya hubungan antara negara, keluarga, dan individu. Sebelumnya saya fokus menganalisis The Hope Island ini, karena pikir saya ketika itu kita membahas karya terakhir, tapi dalam seiring perjalanannya ternyata kita membahas empat novel yang sebelumnya. Jadi tidak masalah. Namun dalam kesempatan ini saya lebih banyak pada analisisnya pada The Hope Island, karena setelah saya telusuri untuk novel-novel sebelumnya itu sudah banyak yang menganalisisnya. Tapi saya coba memenang-merahkan tetralogi dengan beberapa catatan pada The Hope Island ini. Nah, novel yang ini mengajarkan sejarah dengan cara elegan. Mengapa saya katakan secara elegan? Saya ketika S1 saya sejarah dan pernah mengajar sejarah, dan saat ini beralih sedikit ke sosiologi. Saya coba mengatakan belajar sejarah itu memang perlu ada satu kedekatan dengan sesuatu yang menarik gitu kan. Nah, ini adalah karya-karya ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita sampaikan. Ketika bicara masalah tokoh-tokoh misalnya, sejarah tidak bisa dipungkirkan dengan adanya tokoh, itu dihadirkan dengan sangat elegan. Ketika bicara tentang salah satu tokoh Sultan Syahrir di dalam situ itu dengan karya-karyanya, kemudian peristiwa di Pulau Buruh itu digambarkan dengan sangat detail. Itu pasti penggambaran kalau kita identik, kalau bicara sejarah Pulau Buruh itu identiknya kalau dalam disampaikan oleh guru sejarah mungkin pulau yang sangat pulau sangat mengerikan, padahal di dalamnya tidaklah seperti itu, ada sisi-sisi kehidupan lain yang bisa diungkap gitu kan. Nah, sama seperti Ahi Dirman tadi, novel ini tentunya sudah dilakukan dengan tingkat riset yang sangat tinggi. Mengapa saya katakan riset sangat tinggi? Karena telah melalui lintas daerah, lintas negara, lintas waktu yang sangat panjang, sehingga seperti menggambarkan tentang Maldives. Maldives itu kan seperti, walaupun mungkin Mbak Viva nggak pernah ke sana, tapi penggambaran Maldives itu tentunya ketika di novel ini sepertinya daerah tol yang sangat indah dan sebagainya. Seperti kalau dalam bayangan saya ketika membaca Maldives itu seperti hamparan pasir putih dengan pulau laut yang biru, indah, nyaman. Pasti ada alasan sendiri mengapa mengambil setting Maldives tersebut. Saya pikir tidak sembarangan, pasti ada kaitan benang merah sejarahnya. Apakah karena Black Shark-nya itu atau pembajak lautnya yang pernah ada di sana sehingga itu dikaitkan di sana seperti itu. Lanjut, Mbak. Saya coba meninjau dari beberapa yang saya tahu saya ketahui untuk novel-novel ini. Dari tinjauan sosiologi sastra. Saya coba melihat dari tinjauan sosiologi sastra bahwa
apa yang kita tulis, apa yang pengarang penulis itu tidak pernah lepas dari apa yang melatar belakangi seseorang pengarang. Mbak Afifa dengan konsisten bahwa itu berpengaruh terhadap karya-karya dia. Pertama, dia menempatkan karena sebagai seorang penulis yang sangat Islami gitu kan. Sehingga dalam karyanya dia memasukkan sebuah misi Islam itu dengan secara halus, dengan secara latennya itu pada cerita-cerita yang dari awal sampai akhir itu ada misi-misi Islamnya disebut. Misalnya pada halaman 635 The Hope Island, kita perhatikan, kenapa Muslim harus sembelih binatang agar boleh dimakan? Tanya seorang tentara TR dengan wajah heran. Dijawab, karena darah itu mengangkut banyak sekali kotoran dan juga kuman penyakit. Maka darah harus dihilangkan agar daging yang kita makan bisa lebih sehat. Kini Ahmad Tuharia yang menyahut. Jadi itu banyak. Ketika Rangga sebelum diculik itu dia bersujud dulu, kemudian sebagai itu disampaikan dengan sangat halus dan masuk misi itu gitu kan. Ketika kita membaca ini, inilah kelebihannya tetralogi ini dari tetralogi yang lain, unsur-unsur Islamnya sekali lagi latar belakang seorang Mbak Afra itu sangat berpengaruh. Kemudian kita bisa melihat karya Mbak Afra itu termasuk di dalam tetralogi The Wind ini selalu mengedepankan daerahnya. Itu wajar. Kalau saya misalnya mengedepankan Melayu, Riau dan sebagainya, dan siapapun pasti ingin mengedepankan gitu. Surakarta selalu menjadi sebuah basic cerita yang selalu akan disebut dan diulang-ulang. Itu adalah satu hal yang wajar. Lanjut. Oke. Baik, dalam tinjauan lain, ini ada khususnya pada novel The Hope Island, saya melihat sekali lagi latar belakang seorang kita sebagai penulis itu ingin mencerdaskan pembaca dengan apa yang kita baca itu tergambarkan pada novel ini. Mbak Fifra ingin memuatkan kekuatan energi literasi di dalamnya dengan menghadirkan karya-karya yang relevan dalam jalinan sejarahnya. Misalnya pada halaman 91 pada The Island. Aku beranjak menuju laci mejaku. Ada artikel yang baru aku tulis berjudul Asia and Spiritualism, Asian and Spiritismus. Asia telah melahirkan begitu banyak kebijakan dan juga agama-agama besar yang luhur. Namun Eropa mengacaukannya dengan pemikiran-pemikiran yang pragmatis dari kapitalisme, sosialisme, dan kini nazisme. Itu tentang artikel. Pasti Mbak Fifa pernah membaca itu gitu kan. Kemudian pada halaman 195 selalu dia baca di buku-buku sejarah dengan dada bergemuruh. Nebukadnezar, Genghis Khan, Alexander the Great, hingga Tariq bin Ziyad dan Al-Fatih. Mereka mungkin memiliki sejarah dan karakter yang berbeda-beda. Kita diajak untuk mengenal tokoh-tokoh sejarah itu, mana tahu di antara sekian pembaca, Tariq bin Ziyad itu seperti apa, spirit jihadnya, dan lain-lain. Kemudian pada halaman 468, Kausan Rangga akan buku-buku bacaan terpuaskan ketika melihat koleksi Bung Hatta. Kita sudah tahu ketika di pembuangan di Digul sana, Bung Hatta memang sangat pembaca dan pembaca. Dan di situ banyak sekali tumpah ruah tentang kita diajak untuk berliterasi, termasuk surat-surat Sultan Syahrir dan sebagainya. Itu suatu hal yang menarik bagi saya. Lanjut. Kalau boleh saya sedikit meninjau dari teori kekuasaan, walaupun saya tidak sampai mendalam menguasai kekuasaan menurut Michael Foucault, bahasa Perancis saya tidak bagus, tapi anggap saja seperti itu Michael Foucault. Inti yang saya tangkap bahwa kalau novel ini ditinjau dari teori kekuasaannya, penguasaan akan terjadi pada yang memiliki keunggulan pengetahuan. Sekali lagi, penguasaan akan terjadi pada yang memiliki keunggulan. Nah, dalam hal ini ketika bicara ras orang kulit putih yang memiliki ilmu pengetahuan terlebih dahulu, itu jelas akan menguasai ras yang tertinggal pengetahuannya. Dalam novel ini, mulai dari awal ketika orang-orang yang ras tertinggal kita sebut dalam artian tanda petik itu belajar ke Eropa menjadi sebuah kiblat, itu sebenarnya secara tidak sadar pengarang ingin menunjukkan kalau dari tinjauan teori kekuasaan ini harus ada mengejar ketertinggalan untuk bisa menguasai pengetahuan tersebut. Seperti contoh pada halaman 63 di The Hope Island. Di negeri kami bangsa kulit putih menjadi warga negara nomor 1. Lalu warga Asia keturunan seperti Tionghoa dan Arab menjadi
kelas 2. Adapun kami, pribumi yang memiliki tanah air dan hasil yang telah memakmurkan mereka adalah warga negara kelas 3. Mendapat perlakuan yang hanya sedikit lebih tinggi dari binatang. Kami hampir sama kedudukannya dengan budak. Nah, ini menandakan bahwa kelas-kelas itu terbentuk karena ada satu pengetahuan di dalamnya yang telah dikuasai. Nah, itu menurut tinjauan secara sederhana dari teori Foucault. Lanjut. Nah, saya melihat dari tinjauan lain, nanti mungkin Kang Irfan bisa lebih detail ya. Ini saya sekedar umum aja. Dari tinjauan pluralisme. Pluralisme atau teori-teori pluralisme, misalnya teori Bowles yang diambil di dalamnya, itu teori tetralogi ini mengajarkan berbagai cara menghargai perbedaan. Sekali lagi menghargai cara perbedaan dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang berbeda latar belakang ras. Ya, Sarah. Ada Jawa, Sumatera, Flores, Tionghoa, Makassar, Papua, serta lintas bangsa dan lain-lain. Melalui novel ini juga, novel-novel ini juga, kita belajar karakter budaya dan sebagainya. Ini adalah misi dari seorang penulis untuk melihat itu sebagai sebuah latar belakang cerita yang menarik. Kita belajar menghargai perbedaan. Lanjut, Mbak. Nah, kalau kita bisa meninjaunya dari sisi lain, misalnya feminisme. Dari feminisme, pengarang mencoba mendekonstruksi tokoh perempuan Jawa, sekali lagi mendekonstruksi tokoh perempuan Jawa yang cenderung kalem, lembut, menjadi sosok dengan idealisme tinggi, melawan, dan itu dilakukan dalam perbuatan nyata. Nah, dekonstruksi ini saya melihat dari hadirnya sosok Sekar Prembayun yang keluar dari pakem orang Jawa. Mungkin kalau katakanlah Mada di bahasa orang Sumatera atau apalah gitu, dia berusaha melawan dengan caranya, keluar dari itu. Kemudian ada juga yang menarik, terlepas dari itu ada kemunculan Tan Sunio dalam novel yang ketiga. Secara karakter melawan tradisi, dalam hal ini tradisi Honghua, menarik untuk dikaji secara mendalam. Saya melihat dalam novel ini sosok Tan Sunio pada novel ketiga ini bisa menjadi kajian akademik untuk para yang mau ditinjau dari sisi feminisme, dari sisi budaya dan lain-lain. Ini suatu hal yang menarik dimunculkan sosok ini. Lanjut. Kemudian dari tinjauan humanisme. Tinjauan humanisme membela kebenaran dan kebaikan biasanya akan terjadi juga tanpa mengenal latar belakang. Saya berasal dari mana? Dia orang berbeda, itu ketika universal ke sebuah kebaikan, itu biasanya bisa aja menjadi sebuah panggilan untuk bisa melakukan pembelaan. Dalam catatan sejarah kita mengenal Edward Dawes Dekker, yang kita kenal dengan Multatuli. Bagaimana perjuangan dia membela kaum pribumi. Nah, dalam ini kita melihat kalau ada satu perimbangan, pengarang menempatkan posisi orang pribumi memandang orang kulit putih. Tidak selamanya orang kulit putih itu dipandang suatu orang-orang yang kejam. Nah, tapi dengan pintar dan lihainya pengarang menempatkan sosok Karen Spinoza itu yang membela pribumi atas nama kemanusiaan. Nah, disinilah kita akan menemukan satu pencerahan-pencerahan ketika kita melihat satu hitam, tidak selamanya hitam, tidak semuanya hitam, gitu kan? Tapi ada sesuatu yang dimunculkan dengan munculnya Karen Spinoza ini. Silakan dibaca sampai menarik. Sosok Karen Spinoza juga menjadi sebuah ide untuk bisa ditinjau secara keilmuan. Lanjut. Nah, apa relevansi novel The Wind, tetralogi The Wind ini untuk hari ini? Saya mengatakan beberapa. Pengetahuan itu penting untuk menguasai dalam mata tanda petik dengan membagi kebaikan secara humanis. Nah, jadi kalau kita meramu lagi teori Michael Foucault itu seharusnya penguasaan itu untuk kita bagikan kepada, bukan untuk justru menaklukkan, seperti itu. Kemudian ini, interaksi berkebinekaan global yang saat ini menjadi salah satu profil pelajar Pancasila itu secara tidak sadar diajarkan di sana. Kita diajarkan bagaimana membangun negeri ini atas perbedaan. Kemudian satu lagi, literasi akan terus mempengaruhi pola pikir dan masyarakat menjadi cerdas lewat karya-karya ini. Jadi kita menampilkan sebuah data, ada bacaan-bacaan yang sangat berenergi yang harus kita baca. Lanjut. Ini catatan sedikit. Kalau boleh saya memberikan catatan, pertama, secara bentuk novel, bentuk novel 2, 3, dan 4, mengapa tidak mengikuti pola penampilan The Winds? Agar
saya katakan agar novel tetralogi ini berciri khas mulai dari pertama sampai akhir itu menjadi sebuah bentuk novel yang orang ketika melihat ini, oh ini lanjutan dari The Wind, seperti itu. Kita bisa melihat dari karakter huruf dan penampilan. Kalau bisa pembaca melihat, di situ ada satu hal yang menarik pada The Winds, format bentuk novelnya itu sudah menarik dengan adanya foto-foto, itu menjadi semacam lebih nyata gitu kan. Tapi sayang tidak diikuti pada novel kedua, 3, dan 4. Bahkan yang keempat itu dari karakter hurufnya sudah berbeda. Mungkin kalau saya melihat karena penerbitnya berbeda ya, atau bagaimana, bukan berbeda, atau mungkin ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan. Kemudian ini, pada novel ketiga itu ada tokoh yang menarik, Tan Sunio, perempuan yang menjadi bahasan khusus secara serial ketiga. Bahkan ada hubungan-hubungan emosional dengan Rangga yang menjadi sebuah obsesi dia untuk dijadikan seorang suami, gitu kan? Tapi mengapa pada itu hilang begitu saja? Atau seperti pertanyaan Mbak Riana tadi memancing awal, mungkin ada lanjutan dari tetralogi ini yang kelima. Kalau saya melihat mungkin ini akan menjadi sebuah bahasan khusus peran Tan Sunio. Mungkin ketika itu Mbak Afra mungkin sedang melakukan riset, Tan Sunio ini mungkin akan dilanjutkan menjadi cerita kerinduan pada tetralogi yang nampaknya belum selesai kalau saya melihat seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau kita pernah membaca Aki dan Penghimpun Senja, di situ ketika ada sesuatu yang sedikit kurang cadas lah gitu ya, ketika Karen Spinoza mengalami sebuah penderitaan di daerah bebatuan karang, kemudian terjun ke laut yang terjal. Tapi saya pikir di bagian yang itu aja agak sedikit kalau saya melihat kurang cadas, karena saya pernah membaca Aki dan Penghimpun Senja yang sangat detail membicarakan itu, sehingga ketika Karen Spinoza disiksa di sana, sepertinya pengulangan dan sedikit ada kurang logika di situ. Kemudian satu hal, ada otomatis typo kalau saya melihat yang akhirnya mengganggu pembaca. Kalau tadi Mbak Riana mengatakan Sekar Pembayun, akhirnya Sekar Pembayun. Kalau saya melihat ada otomatis typo yang akhirnya saya menemukan, saya membaca sangat detail, yang seharusnya kata belum terauto-teks menjadi kata baru. Itu banyak sekali sehingga menyebabkan saya, ini mengapa harus kata baru ya? Padahal katanya belum dan sebagainya. Itu masalah itu. Tapi kalau pembaca yang sudah sangat paham, itu akan melihat memaklumi di dalamnya. Terakhir, saya memberikan sebuah epilog. Dengan segala kegigihannya mengulik novel sejarah, Mbak Afra bagi saya adalah lokomotif perjalanan sejarah prosa Indonesia untuk saat ini. Terus berkarya Mbak Afra dan akan menjadi sebuah spirit energi untuk kami berkarya, mudah-mudahan menghasilkan capaian-capaian tertinggi dalam berkarya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Bambang Karyawan yang sudah menyampaikan detil-detil dari tetralogi ini ya, Masya Allah. Jadi saya ada ide gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau menulis skripsi. Ternyata novel ini bisa dikaji dari banyak sudut ya, sosiologi sastra, feminisme, pluralisme, dan banyak sekali tadi Pak Bambang menyampaikannya. Termasuk juga teori Foucault ya, yang mengatakan bahwa penguasaan akan terjadi pada mereka yang mempunyai keunggulan dalam bidang pengetahuan. Ya, dan memang ini catatan yang detail ya, Mbak. Ini sambil perjalanan sepertinya tadi saya yakin mendengar dan menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Karyawan. Baik, sebelum saya lanjutkan ke pembicara ketiga, saya akan infokan pada teman-teman yang hadir pada pagi hari ini di Zoom ya, ada Instagram Challenge, nanti ada hadiah novelnya Mbak Afifah Afra. Silahkan ikuti atau follow Instagram FLPOG dan Penerbit Indiva, kemudian menuliskan kesan, cerita ketika mengikuti acara diskusi ini di feed Instagram, kemudian gunakan tagar FLP, kemudian diskusi The Winds,
Akunnya jangan dikunci ya. Nanti periode lombanya ini mulai hari ini sampai 28 Juli dan menangnya akan diumumkan tanggal 30 Juli. 3 postingan terbaik nanti akan mendapatkan buku dari penerbit Indiva ya. Silakan, saya yakin banyak insight dari acara hari ini yang bisa kita tulis di Instagram. Baik, teman-teman, pembicara kita yang ketiga, kita sudah sangat familiar dengan wajah beliau, seorang doktor sastra dari Universitas Pajajaran, dan biografi panjang sekali ini Kang Irfan. Saya potong ya, tidak semua saya bacakan. Beliau Muhammad Irfan Hidayatullah lahir di Tasikmalaya tanggal 3 Maret tahun 1973. Tidak usah hitung usianya ya. Pokoknya senior saya gitu. Beliau tinggal di perumahan The Marrakesh, Bandung. Kemudian putra putri beliau ada Izzati Husnul Amali, sudah 22 tahun. Kemudian Ahmad Fawaz Hidayatullah. Dan beliau punya profesi sebagai dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Ya, riwayat pendidikannya S1 di Unpad, S2 Ilmu Susastra di UI, kemudian juga S3 dari Ilmu Susastra UI tahun 2015 sampai 2020. Ya Allah, semoga saya ikut nyusul nanti sebentar lagi ya jadi dokter. Rasanya kayak apa ya, kan dokter. Kemudian rasanya biasa aja ya. Beliau tulisannya, Masya Allah, banyak sekali. Saya tidak akan membacakan. Yang terbaru saja, beliau menjadi pembimbing mahasiswa baru tahun 2021 dalam membuat proyek lagu. Karena memang Kang Irfan ini vokalis ya di Mupla dan sudah banyak menghasilkan lagu. Saat ini juga dalam proses meluncurkan album solo perdana berisi 12 lagu tahun 2022 ini. Ya, kita tunggu bersama-sama peluncurannya, ya, launching album solo beliau. Kalau kemarin dengan Mupla, nah ini single kan ya Kang ya, single ya, pasti lebih menarik. Dan prestasi beliau juga banyak sekali, diantaranya dosen berprestasi di FIB Unpad tahun 2007, dosen kreatif dalam dunia digital yang terbaru ya 2021. Kemudian juga menurut mahasiswa BEM FIB, beliau ini sebagai dosen penulis fiksi terpopuler. Ini caranya anak-anak mahasiswa ya. Baik, itu ya, karena karya ilmiahnya juga banyak. Saya yakin beliau juga meneliti, mengabdi, dan mengajar sama seperti saya. Jadi dosen itu tugasnya banyak sekali, tapi masih sempat berkarya ya, menulis, dan masih sempat juga membaca buku-buku dari Mbak Afifah Afra. Nah, bagaimana pembacaan beliau terhadap novel The Winds karya Afifah Afra? Kita simak bersama-sama. Silahkan Kang Irfan Hidayatullah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Riana. Ya, terima kasih atas kesempatan gabung di forum ini. Merasa terhormat membicarakan novel Mbak Afra. Selamat jumpa juga Pak Bambang dan Akhi Dirman. Kapan-kapan mungkin harus kopi darat nih, kita membicarakan banyak hal harusnya ya. Amin. Bisa 2 hari 3 hari gitu jalan-jalan di Bima gitu. Jadi ke situ NTB. Ya banyak hal yang apa istilahnya bisa kita bicarakan tentang Purwomili Karpena, terutama khususnya tentang kekaryaan seperti ya. Kebetulan saya di Dewan Pertimbangan diberi mandat untuk mendampingi kekaryaan seperti itu. Dan ini saat yang tepat sebenarnya saya untuk membahas hal kekaryaan ini gitu. Dari karya seorang Dewan Pertimbangan juga dan mantan Ketua Purwomili Karpena juga, dan novelnya mendahului yang lain ya, di FLP membuat tetralogi. Saya sepakat dengan Pak Bambang bahwa ini satu pencapaian tersendiri seperti ya. Kemarin kalau tidak salah ya ada pesan dari Mbak Afra. Silakan kupas, kemudian kritik,
setajam-tajamnya gitu. Ya kalau pujian udah banyak saya yakin ya. Pujian udah sangat banyak gitu dari kedua pembicara juga pujiannya banyak sekali seperti itu ya. Nah, tinggal bagian saya ya. Bagian saya. Bukan berarti saya bisa menulis tetralogi seperti Mbak Apra ya. Tetapi saya sekarang memosisikan sebagai seorang pengamat saja, sebagai seorang kritikus seperti itu. Teori-teori kritiknya sudah tadi disampaikan oleh Pak Bambang ya. Berbagai teori kritik bisa disampaikan untuk cerpen ini, novel ini, tetralogi ini seperti itu. Dari sosiologi bisa, dari feminisme bisa, dari humanisme bisa, dari teori kekuasaan, cultural studies, ya, Foucault dan sebagainya bisa. Banyak hal yang bisa dipahami ya, dipahamkan pada seseorang yang membaca bahwa di sini itu dalam sebuah karya itu ada maksud tertentu sebenarnya, ada ideologi dalam karya, ada ideologi. Dan kita tahu arahnya kemana karena kita sama-sama FLP gitu ya. Jadi semua arahnya sudah bisa terbaca, buku ini mau kemana, ingin menyampaikan apa gitu. Sudah terbaca seperti itu. Dan mohon maaf saya juga tidak seluruhnya membaca empat-empatnya karena sekarang itu bulan Agustus ya, bulan Juli menjelang Agustus itu bulannya cuci gudang yang telat-telat mahasiswa gitu ya untuk disidang. Nah, itu banyak skripsi-skripsi yang harus diselesaikan mahasiswa yang saya bimbing gitu atau menguji gitu S1, S2 juga. Dan itu harus membaca tentu saja ya. Selain tentu saja banyak hal yang juga saya sedang lakukan. Tetapi saya di The Hope Island ini menemukan satu hal ya. Menemukan satu hal seperti yang saya sarankan kepada Kang Abik ya waktu itu. Kang Abik kan sudah banyak sekali pemujinya ya, pemujanya juga. Saya bilang Kang Abik, sudahlah Kang Abik, berhenti aja dulu gitu. Jangan terus-terusan nulis gitu. Sekolah dulu. Yang khusyuk gitu nyari ilmu gitu ya. Kemudian apa istilahnya? Insya Allah akan ada perubahan gitu. Akan ada perubahan karya. Karena tipikalitas karya atau sesuatu yang sudah menjadi stereotip karya seseorang yang tidak berkembang seperti itu membunuh pengarang sebenarnya. Menurut saya dari ayat-ayat cinta sampai yang terakhir itu tidak ada perkembangan apa-apa. Makanya Kang Abik, ya oke, kuliah aja dulu. Akhirnya kuliah kan sekarang di Jerman seperti itu ya. Di Jerman kemudian banyak juga berkecimpung di dalam berbagai diskusi gitu seperti itu. Nah, satu kelemahan dari kita di Forum Lingkar Pena ya, jika dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang lain di luar, yang tentu saja saya tidak akan membandingkan vis a vis dengan seseorang yang satu level ya. Misalnya FLP dengan fanfiction atau Wattpad gitu atau Chicklit, Tenlit gitu, yang segitu udahlah. Itu kita juga banyak menemukan cerita-cerita asal, plagiat dan sebagainya banyak sekali. Udah itu kita karungi saja seperti itu. Dan itu juga kita bisa kritik mereka seperti itu. Tapi saya akan membandingkan dengan karya-karya lain yang bisa jadi ini sebuah sanjungan kepada Mbak Apra sebenarnya. Tetapi melalui inilah saya menemukan kelemahan dari The Winds, The Hope Island atau The Winds tetralogi ini seperti itu. Yang pertama ada satu teori yang harusnya kita pelajari bareng-bareng ya. Di FLP saya berharap nanti dari kaderisasi atau dari kekaryaan kita mendaras teori gitu. Satu karya aja teori bercerita ya, naratologi. Jadi sebenarnya bercerita itu tidak mudah. Jadi sekali lagi saya ulang-ulang, ada dua anak di rumah ya, yang satu kedokteran, yang satu sastra. Izzatul Sulul Amal itu lulus dari kedokteran, SK sekarang sedang koas gitu. Kemudian yang satu Ahmad Fawaz itu sastra Inggris. Dan saya bilang dua-duanya sama-sama susah. Dua-duanya tidak ada yang lebih rendah.
Kedokteran sulit karena memahami anatomi, memahami bagian-bagian ilmu, struktur-struktur tubuh, dan sebagainya. Dari mulai atas itu neurologi sampai ke bawah gitu, sampai penyakit dalam, obgyn dan sebagainya semua. Terus kenapa sastra dianggap mudah? Padahal strukturnya sama. Ada aliran darah di situ, ada aliran cerita di situ, ada anatomi cerita di situ, ada juga narasi di situ, ada narator di situ. Belum lagi ada apa? Ada semacam saraf di dalam karya sastra itu, yaitu kata, pilihan kata, yang di dalamnya ada makna. Dan inilah yang kemudian menjadikan seperti sekarang bahwa nulis novel itu gampang, kirimkan aja ke platform, kemudian banyak yang baca. Saya kemarin jadi juri di KBMF, saya selama 2 kali. Ini mohon maaf bagi ada yang di KBM di sini, 10 peserta terbaik menurut KBM yang dikumpulkan itu, Masya Allah, gitu ya. Subhanallah, bukan masalah. Subhanallah, banyak sekali luputnya. Dan itu dianggap karya terbaik. Seperti itu. Dan apa istilahnya? Dan itu bangga gitu ya. Banyak orang yang baca. Ada yang mungkin 100 viewernya ada 500.000, ada yang 1 juta dan sebagainya, dan dapat uang dan sebagainya. Itu beyond the literature. Itu melampaui sastra, itu para teks lah. Itu jangan kita pikirkan, rezeki, banyaknya viewer dan sebagainya, itu tidak ada hubungannya dengan kualitas karya kalau sekarang. Asal terus-terusan saja di boost, kemudian sekarang trennya apa, itu akan dibaca banyak orang. Nah, saya berharap banyak ke energi Mbak Apra ini. Berharap banyak sekali. Karena energinya menurut saya akan bisa disalurkan pada sesuatu yang tepat dalam karya yang tepat dengan cara yang tepat. Tetapi mohon maaf, di tetralogi The Winds, terutama The Hope Island, saya suka The Winds ya, saya suka sekali The Winds, cara penceritanya dan sebagainya. Itu banyak yang miss, banyak yang lupa. Secara naratologis ya, kalau secara sosiologis tadi udah diungkapkan. Nah, karya-karya FLP bagusnya secara sosiologis misalnya. Ini bagus nih untuk membaca gini, ini latar belakang gini, sejarahnya gini, orang jadi tahu gitu ya. Kemudian bagaimana nih ada antar bangsa gitu. Itu sangat ada pluralisme di situ. Kemudian bagaimana nih menggambarkan Maldives seperti dengan bagus gitu. Itu sosiologis. Tapi secara naratologis, secara cara bercerita itu banyak yang lupa. Saya akan coba ini kan ya. Saya banyak coret-coretannya di buku ini. Tapi belum sempat membuat coretan sendiri ya. Sebagai PowerPoint dan sebagainya itu, salin dia. Yang pertama catatannya adalah narator. Jadi narator itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam cerita. Narator bukan pengarang ya, jelas pengarang menitipkan itu pada seseorang baik yang real maupun real di cerita maupun yang imajiner seperti itu. Karena tentu saja ada perbedaan latar belakang orang yang bercerita di novel itu dengan pengarangnya. Kalau pengarangnya yang bercerita bisa sebenarnya, tetapi harus jujur bahwa dia siapa gitu yang sedang bercerita. Tapi di sini kadang-kadang narator menjadi seseorang yang tidak jelas siapa. Apakah itu orang pertama gitu, atau orang pertama juga apa istilahnya, akunya bisa aku mayor gitu ya, yang masuk ke cerita sebagai tokoh utama, atau aku minor, dia sebagai saksi saja gitu. Nah, ini harus diposisikan terlebih dahulu. Ini ada akunya Sekar, akunya Rangga seperti itu. Akunya Sekar, akunya Rangga. Akunya Sekar dan akunya Rangga itu juga kalau dikupas satu-satu, itu banyak hal yang keakuannya itu tidak ajeg gitu. Jadi dia sebagai Sekar memandang sesuatu masuk ke wilayah yang sedang diceritakannya. Padahal dia sebenarnya sebagai aku terbatas. Nanti contohnya mana ya?
Atau dibandingkan dulu dengan yang kedua, yang omniscient. Yang kedua misalnya narator apa istilahnya? Observer ya, diaan. Narator analytic or omniscient author gitu ya. Jadi tells the story. Jadi seseorang yang serba tahu. Nah, di selain Sekar dan Rangga itu banyak juga diaan gitu, tetapi kemudian bergeser atau menjadi seolah-olah tidak tahu apa-apa pada tokoh-tokoh tertentu. Jadi ketika berbicara tentang Sekar, masuk tuh ke dalamnya. Tetapi ketika berbicara tentang orang luar, dia menjaga jarak, tidak dikemukakan. Ya. Sebentar ini karena nah di sini ya halaman ini diaan dulu ya sebelum aku. Sebentar. Nih, kehadiran halaman 571 ini, kehadiran mereka disambut dengan suara sorak-sorai oleh belasan lelaki, perempuan, termasuk anak-anak yang saat itu telah berkumpul di tanah lapang. Entah apa yang mereka bicarakan. Entah apa yang mereka bicarakan. Tidak tahu ya, padahal dia kan sedang bercerita. Jadi si pengarang di sini bersiasat tapi kurang tepat menurut saya, memilih kapan dia keep the story gitu to the reader, kapan dia mengobral informasi. Padahal kalau mau fair sebagai diaan, transparan saja. Dia tahu orang mau membunuh, dia tahu karena di dalam hatinya udah dia ketahui. Karena bukan orang pertama. Kalau orang pertama dia tidak tahu kan kedua. Nih, kalau orang pertama seperti kalau sedang menceritakan Sekar, di sini Rangga gitu ya. Misalnya, mereka pasukan berkode Turizat Rune dalam keadaan genting. Mereka menyelamatkannya. Rangga merasa berutang budi kepada para penyelamatnya. Dalam keadaan genting, mereka menyelamatkannya. Dalam keadaan genting, mereka menyelamatkannya. Jadi ketika masuk ke siapapun atas nama Rangga, itu Rangga itu tahu. Sementara ini diaan. Kalau diannya sebagai siapa? Diaan sebagai pencerita omniscient yang serba tahu, atau diaan terbatas. Kalau diaan terbatas ya sudah semuanya tidak tahu. Rangga tidak tahu, kemudian yang lain tidak tahu, sebagai dia aja observer. Tetapi di sini ketika masuk ke apa istilahnya? Tokoh pertama ya, tokoh utama itu tahu gitu. Detak jantungnya, hatinya itu tahu. Tetapi ke yang lain itu depending sih ceritanya. Nah, disinilah ketidakkonsistenan dalam hal narasinya. Saya memberi catatan itu dengan tidak banyak, dengan istilah aja, misalnya gini. Kok tuh kan, atau atulah, kayak gitu. Tuh kan, kok bisa gitu. Atau kalau yang parah, ya Tuhan, gitu. Saya ada catatan-catatan seperti itu. Misalnya di sini, yang aduh. Hampir saja kepala suku itu memegang lehernya. Dan dengan sangat heroik, tentara-tentara itu menyelamatkannya, apalagi selama ini dia terlalu berprasangka buruk terhadap tentara-tentara misterius itu. Saya, aduh, kok bisa gitu. Dia terlalu berprasangka buruk, hampir saja kepala suku itu memegang lehernya, dan dengan sangat heroik, tentara itu menyelamatkannya. Jadi di sini ada informasi yang ditahan. Mungkin untuk suspense gitu ya, tetapi tidak aja. Termasuk di dalam akuan. Saya menemukan, harusnya pakai label ya, lupa. Menemukan bahwa ini akuan itu diceritakan setelah semuanya terjadi. Nah, ini lebih parah lagi. Kalau sesuatu diceritakan setelah semuanya terjadi, berarti aku itu narator yang berjarak. Sementara kadang-kadang Sekar itu masuk pada ketidaktahuan. Ketika jadi aku ya. Padahal ada satu segmen cerita yang mengatakan bahwa ya ini cerita dia gitu ketika itu sudah terjadi semua. Coba nanti teman-teman apa istilahnya cari-cari ya, baca bahwa
cerita ini sudah betul-betul terjadi. Bedanya dengan Pramudia Anantatur, coba dibuka. Dia jujur dari awal. Ini adalah cerita saya. Coba ya, dari Pramudia di awal itu ada di Bumi Manusia ini udah bicara seperti ini. Pramudia itu. Dan ini menarik kalau di kesadaran terhadap naratif seperti itu dilakukan. Misalnya gini, di satu ya, orang memanggil aku Mingke, namaku sendiri. Ya. Sementara ini tak perlu kusebutkan namaku sendiri selama ini sementara ini tak perlu kusebutkan siapa sebenarnya Mingke itu. Bukan berarti gila misteri. Telah aku timbang, belum perlu benar tampilan diri di hadapan mata orang lain. Jadi si Mingke itu sedang cerita ke pembaca. Jadi ada narate. Narate itu orang yang dipanggil. Kalau misalnya sekarang sering ada cerita yang sering mengatakan bahwa kau tahu aku sedang berada di mana sekarang, gitu. Kau itu narasi konkret ya mengatakan. Tapi Pram itu inkonkret. Jadi dia abstrak. Pokoknya dia katakan, telah aku timbang, belum perlu benar tampilkan diri di hadapan mata orang lain. Pada mulanya catatan pendek ini aku tulis dalam masa berkabung. Dia telah tinggalkan aku, entah untuk sementara, entah tidak. Dalam tanda kurung, waktu itu aku tak tahu bagaimana bakal jadinya. Waktu itu aku tidak tahu bagaimana bakal jadinya. Tapi sekarang udah tahu dia. Jadi posisi kesadaran seorang penulis ketika menceritakan sesuatu pada seseorang di dalam novelnya, itu adalah hal yang fatal. Kemudian berikutnya, hari depan yang selalu menggoda, misteri, setiap pribadi akan datang padanya. Mau tak mau dengan seluruh jiwa dan raganya. Dan terlalu sering dia ternyata Maharaja Zalim. Juga akhirnya aku datang padanya, bakalnya. Adakah dia dewa pemurah atau jahil? Itulah memang urusan dia. Manusia terlalu sering bertepuk sebelah tangan, hanya sebelah tangan. 13 tahun kemudian catatan pendek ini kubacai dan kupelajari kembali. Kupadu dengan impian, hayal. Memang menjadi lain dari aslinya. Tak kepalang tanggung. Dan beginilah kemudian jadinya. Ceritalah tentang Mingke dan berbagai peristiwa yang ada. Nah, di dalam teknologi Pram kan yang beda cuma yang keempat ya, yang Rumah Kaca. Itu dari kacamata Pangeman. Dan itu juga dengan detil Pram memosisikan diri sebagai seorang narator yang sebagai seorang pengarang yang menitipkan narasinya pada seorang aku. Berarti dia adalah kalau dalam istilah naratologi itu diagesis. Jadi masuk ke dalam cerita. Nah, saya ingin mulai dari sini sebenarnya kayak di pesantren ya, Mbak Riana. Jadi kita buka kitab gitu, kemudian misalnya kitabnya Hope Island gitu ya, halaman per halaman, bab per bab. Kalau diskusi seperti ini nggak akan detail kan, karena terlalu banyak yang umum lah gitu ya ceritanya. Dan nanti kemudian dihubungkan pada apa yang saya sebut sebagai naratologi tadi seperti itu. Dan di sini banyak yang miss ya. Itu aku dan dia, nantilah detailnya. Kemudian yang berikutnya apa istilahnya? Diksi ya, diksi. Diksi sejarah ini kadang-kadang apa istilahnya? Menjadi candu gitu ya. Candunya itu saya ingin mengungkapkan diksi-diksi yang luar biasa nih di peristiwa-peristiwa yang dulu gitu ya. Tapi pada satu sisi kadang-kadang pengarang juga ya termasuk saya kalau menulis itu terbatas gitu, pengetahuan. Jadi Mbak Afra saya acungi jempol ketika mengumpulkan data-data. Mengumpulkan data-data saya acungi jempol. Tetapi ketika misal berhubungan dengan kata-kata itu ada beberapa yang harus kemudian dicari etimologisnya. Itu yang disebut sebagai apa istilahnya? Anakronis ya. Banyak sekali anakronisme. Betulkah pada saat itu kata itu sudah dipakai? Coba diselusuri lagi. Betulkah pada saat itu kata itu sudah dipakai? Padahal pada beberapa cerita
pada beberapa diksi tertentu itu bahkan dikasih apa istilahnya catatan kaki. Bahkan ada yang Wikipedia gitu ya, nasionalis dan sebagainya tentang partai gitu. Jadi memang hati-hati. Kalau misalnya yang baca itu adalah yang orang Jerman misalnya tentang kejermanan, apakah sahih itu walau alam ya. Sama ketika saya membaca cerita tentang Indonesia tetapi ditulis oleh orang luar, atau menonton film Indonesia digarap oleh orang luar. Banyak sekali misalnya, karena saya tahu Indonesia. Orang Sunda, misalnya film Sunda yang digarap oleh orang luar itu banyak sekali. Karena kita tahu, makanya jarak itu menjadi strategi. Kenapa kita terpukau ke Marvel misalnya, atau ke cerita-cerita populer dari luar gitu? Karena ada jarak. Ada jarak etimologis. Kita tidak tahu apa-apa. Akhirnya gitu. Padahal mereka fiksionalisasinya dibuat-buat. Masa ada misalnya di Wakanda berbahasa Inggris kayak gitu ya? Betulkah Wakanda berbahasa Inggris gitu? Dan sebagainya. Kan itu fiksi. Tetapi kita maklumi gitu. Kita maklumi itu karena itu fiksi. Tetapi ketika ini berhubungan dengan sejarah, fiksi sejarah, maka kata-kata itu harus betul-betul diambil yang masif gitu, pengambilannya sampai ke tataran etimologi seperti ya. Coba saya cari ya tentang kata-kata. Ini maaf belum di ini kan. Seperti itu. Sayang sebenarnya ini sudah lengkap sebagai bahan untuk novel ya, sudah lengkap gitu. Jadi sebenarnya ini satu bahan novel. Jadi novel berikutnya yang akan ditulis setelah novel ini. Nah ini bagus nih. Yang menulis, yang membicarakan kan, yang berbicara adalah seorang Sekar. Gitu. Selama ini kata Daru dan Wahyu ke Prabon atau semacamnya ilham untuk berpuasa sering kudengar bicarakan orang-orang keraton. Tapi aku tak pernah terlalu mempercayainya. Itu lokalitas. Itu pokoknya tentang Jawa itu sahih gitu. Tapi kalau udah ke sana itu harus di cross check gitu ya. Nanti saya cari yang lain. Nah ini ya. Ini mungkin betul, saya tidak tahu ya. Tapi saya nanti mungkin perlu cross check perlu apa istilahnya konfirmasi dari Mbak Pra. Ternyata Suryo Pranoto hanyalah sekretaris dengan seorang priai Jawa bernama Dr. Noto Nindito. Benang merah menjadi kian jelas setelah aku tergoda untuk membaca tulisan tangan dengan gaya lucida handwriting. Kira-kira lucida handwriting itu muncul ketika era digital kah? Atau era Gutenberg cetak gitu? Atau si diksi itu kapan munculnya? Ini ada pertanyaan. Pada tahun 30-an sampai 45 apakah sudah banyak pilihan-pilihan font sehingga bisa menyebutkan lucida atau Times New Roman? Berarti kalau ada lucida ada Times New Roman dong. Ada yang lainnya gitu, seperti itu ya. Sedangkan ini yang sedang bercerita siapa? Sekar, aku gitu ya. Aku kapan? Aku saat itu. Kecuali akunya sudah nenek-nenek seperti apa namanya? Seperti film Titanic misalnya gitu ya. Jadi si neneknya bercerita ke cucunya. Kalau sekarang itu namanya lucida handwriting gitu. Tapi ini kan aku pada saat itu. Nah itu bertebaran seperti itu di sini ya. Ini memang akan fantastis kalau dibaca. Oh luar biasa ya. Ada istilah-istilah tertentu yang kita jadi tahu. Ini hanya salah satu ini. Termasuk peribahasa juga. Misalnya sepelemparan batu, sepeminuman teh, dan sebagainya. Itu siapa yang bicara dulu? Apakah orang Jerman sama peribahasannya dengan orang Indonesia misalnya? Apakah sepeminuman teh itu hanya ada di Indonesia, di Jepang, di Tiongkok, atau di mana gitu? Itu kan perlu detil.
Terus berikutnya yang terakhir mungkin karena ini sekali lagi ini harus didaras gitu. Didaras bab per bab mana kira-kira yang harus di. Makanya pernah saya mengusulkan fungsional atau tidak fungsional, diperlukan atau tidak diperlukan, sebenarnya draft sebelum diterbitkan itu harus dibicarakan. Apalagi tokoh-tokoh Forum Lingkar Pena yang akan menerbitkan. Taruhlah saya ya akan menerbitkan novel nih. Tolong dong baca nih draft saya 5 orang, 4 orang gitu. Jangan sampai ada sesuatu yang karena editor juga terbatas, hanya 1 orang. Ini bukan seorang ada yang sudah pernah nonton film Genius ya. Genius itu film tentang editor ya, editornya Hemingway, Fitzgerald, kemudian satu Thomas Wolfe gitu ya. Editornya ini namanya Max Perkins. Max Perkins itu ketika Thomas Wolfe datang ke dia, itu jumlah halamannya 5.000 halaman. Dan Thomas Wolfe itu tidak mau diedit oleh Perkins. Tapi Perkins silahkan keluar kalau mau tidak saya. Ketika diedit oleh Perkins dari 5.000 halaman itu tinggal 500 kalau tidak. Dan mencak-mencak. Karena menurut Perkins ini tidak penting, ini tidak penting. Tapi saya udah menuliskan itu dengan berdarah-darah kata Thomas Wolfe. Kalau kamu mau diterbitkan, logikanya berbeda ketika dia ekspresi menulis kata Perkins. Kalau kamu mau kayak Hemingway, kalau kamu mau kayak Fitzgerald, oke, di sini dengan saya. Akhirnya Thomas Wolfe yang penulis yang berbeda karakternya dengan Fitzgerald dan Hemingway itu kemudian menyerah Perkins. Dan akhirnya Thomas Wolfe sebelum meninggal, dia meninggal muda, tapi karyanya termasuk karya monumental selain Hemingway dan Fitzgerald. Great Gatsby dan The Old Man and the Sea itu 2 orang tadi Hemingway dengan Fitzgerald. Sebenarnya Thomas Wolfe itu karya yang monumentalnya juga dalam proses si Perkins itu. Coba teman-teman editor baca si Genius itu. Karena ketika editor seperti Perkins itu dialog dengan pengarangnya, maka pengarang itu percaya. Nah, sekarang ada nggak editor yang kayak gitu? Permasalahannya kan editor hanya editor bahasa gitu ya. Editor apa istilahnya? Paling minah-minah bab lah. Kayaknya bagus nih kalau babnya ini di sini. Itu. Tapi masalah pengetahuan, masalah logika, masalah naratologi gitu. Itu tidak dibahas sama sekali. Belum lagi hubungannya antara bagaimana Fouhrer hubungannya dengan si Sekar sehingga bisa masuk ke universitas. Ini adalah sesuatu kebetulan yang memang bisa difiksionalisasi. Tapi bagaimana cara menautkan itu? Dia menjadi tokoh seperti apa? Sehingga Sekar ini bisa menjadi hero gitu, dengan logika yang baik. Rangga bisa menjadi hero dengan logika yang baik. Ini menurut saya kalaupun difilmkan terlalu kompleks kan. Sekar aja bisa banyak hal yang bisa fokus gitu di Sekar. Kalau baca epilognya ini kan happily ever after gitu ya, Indonesia merdeka, kemudian dua orang pasangan ini punya anak, ada yang 2, ada yang 1 gitu. Dongeng sekali. Dongeng. Ini maksudnya dongeng dalam tanda petik ya. Ini cerita sangat populer, dongeng, orang sedang dihibur oleh cerita ini. Jadi saya tidak merasa ada ketegangan bagaimana nazisme itu ada di Sekar. Di sana dah pasti selamat sekarang. Rangga di bagaimanapun oleh Papua selamat nanti juga. Nggak ada satu hal yang kira-kira wah ini pasti enggak selamat. Dan betul selamat. Bahkan sampai Indonesia merdeka, sampai si emas itu mau disumbangkan seperti Aceh menyumbang ke Soekarno seperti itu. Jadi itulah menurut saya dari saya, maaf agak harus detail ya 1, 2. Nanti saya berharap teman-teman di kaderisasi atau di kekaryaan mengadakan mendaras satu buku, yaitu kemudian bab per bab kita baca logikanya di mana seperti itu.
mungkin per pekan kali ya, harus ada pertemuan seperti itu dengan apa, terbatas lah. Nanti ketika misalnya sudah ditemukan satu postulat tertentu, eh, apa istilahnya, itu bisa diumumkan, bisa diumumkan. Ya ini meminta hak jawab ya boleh saja ya, boleh saja. Ya. Tetapi ini permasalahan di kita ya, masalahnya. Saya pernah mengkritik salah satu. Jadi yang datang ke kampus Unpad itu ada beberapa pengarang ya. Salah satu pengarang yang saya tebas kayak gini habis-habisan ini adalah penyair Bandung yang menulis novel. Saya usul, udahlah kembali ke puisi, jangan nulis novel gitu. Oh dia marah gitu. Irfan itu, jadi minta hak jawab gitu. Tapi ada beberapa penulis ya yang saya kritik habis-habisan, dan ini kita bisa belajar ke dia ya. Dan mungkin penulis ini berseberangan dengan kita. Tapi itu beliau dengan sangat legowo menerima. Ayu Utami ya. Ayu Utami saya kritik habis-habisan di kampus Unpad. Lolita dulu. Kata saya, Lolita ini hancur gitu dibandingkan dengan Bilangan Fu, dibandingkan dengan ini faktor kebetulannya banyak sekali, kemudian ceritanya sangat gini. Ayo Tami, terima kasih. Itu adalah penafsiran Anda gitu. Saya sudah menulis ini dan seperti itulah. Dan saya yakin mungkin ada sanad yang tidak bisa saya ketahui, dan itu riwayat dari ekspresinya pengarang. Ya seperti itu. Tetapi mari kita biasakan menerima sesuatu yang pedas-pedas. Terakhir, saya pernah mengkritik salah satu film teman kita gitu di FLP. Oh itu juga marah-marah seperti itu ya. Sementara kalau memujinya di retweet gitu ya. Nah kayak gitu mungkin kita perlu belajar. Dan saya kenapa seperti ini di FLP, selama ini di Forum Lingkar Pena sudah terlalu banyak pujian ya, termasuk ke karya saya. Saya ada di FLP Bandung yang mencampakkan karya saya, dan saya bahagia sekali. Dulu karya novel gitu. Ini karya Pak mau cerita apa sih? Dia lulusan sastra Indonesia dari UPI waktu itu, almarhumah ya. Itu saya nyelekit sekali gitu. Tapi di forum logikanya di ini kan. Udah, alhamdulillah, terima kasih untuk karya berikutnya. Dan ke depan insya Allah saya yakin Mbak Afifah Afra ini bisa membuat novel yang lebih bagus dari tetralogi ini dengan ada proses pembacaan bareng-bareng. Ada proses Pak Bambang baca, kemudian Hirwan baca, Riana baca, bahkan kalau perlu ke yang lain yang lebih senior, misalnya Pak Maman Mahayana atau siapa baca. Tetapi tentu saja ini ke orang luar ya, tentu saja jadi editor ahli yang harus dipikirkan oleh penerbit seperti itu. Tetapi bagi FLP ini kan FLP biasa bareng-bareng gitu, jadi bisa dimanfaatkan tuh. Kita sama-sama mendukung kekaryaan dengan cara kritis. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Irfan Hidayatullah sudah memberikan banyak sekali catatan pedas ya untuk Mbak Afifah Afra. Dan sabar dulu ya Mbak Afra, ada waktu khusus nanti untuk menjawab semuanya. Karena ini masih ada satu acara yang menarik ya, sambil saya pancing teman-teman untuk bertanya. Karena nanti ada 3 door prize untuk yang terbaik. Silakan di chat, ditulis pertanyaannya, dan sambil menunggu teman-teman bertanya dan Mbak Afra mempersiapkan hak jawabnya, kita akan menyimak satu tampilan dari Aboy ya, yang akan stand up komedi terlebih dahulu supaya suasana kita rileks. Aboy sudah ada di Zoom. Pak Aboy?
Sudah siap untuk tampil? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, A? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini acara luar biasa sekali. Ini kayak bukan di acara FLP ini. Ya. Oh, ini nggak apa-apa ini. Ya, perkenalkan saya Aboy yang insya Allah pada Ahad yang berbahagia ini saya akan sedikit ini ya, melucu ya. Ini saya lihat dulu nih di partisipan ini ada divisi bisnis nggak ya? Soalnya saya ini 2 bulan, 3 bulan ini belum aktif ini. Jadi pengurus FLP, BPP. Jadi cek dulu. Ya, saya rasa nggak ada ya. Tapi kayaknya ada Qatarnya Kang Koko ya. Kang Koko, mohon maaf ini belum aktif di BPP. Ada Kang Gege juga ya. Kang Gege ini yang meminta saya meminang malam-malam gitu kan. Dan diminta jawaban 2 jam. Yang akhirnya saya jawab saya ingin bergabung di BPP. Yang alhamdulillah saya aktif di BPP ini sebagai komika ya. Sekarang bukan penulis ataupun bukan pengurus. Saya kemarin juga diundang untuk acara stand up comedy di Silwilnya FLP Jawa Barat. Saya dari tahun 2009 saya gabung di Forum Lingkar Pena ini. Saya mengharapkan menjadi penulis yang hebat, berwibawa. Tapi hampir 10 tahun saya di Forum Lingkar Pena Jawa Barat ini kok diundangnya disuruh melucu gitu kan. Saya tuh pengen gitu kan gabung di FLP ini 10 tahun saya berbakti ini pengen ya menyampaikan ilmu-ilmu saya tentang menulis, mengkritiki sastra gitu kayak Kang Irfan gitu kan. Tapi kok Silwil saya udah mempersiapkan jauh-jauh hari bagaimana cara mengaktifkan cabang yang vakum, yang ketika acara Zoom meeting cuma datang 5 orang, 10 orang, itu saya udah nyiapkan, udah matang-matang gitu kan. Tapi suruh datang ke sana, saya suruh melucu. Saya ngomong, tentang bagaimana cara meningkatkan prestasi FLP yang sudah 25 tahun ini, semuanya ketawa gitu kan. Kata orang itu, masuk telinga kanan, keluar hidung kiri gitu kan. Jadi seperti itulah. Saya tuh pengen serius gitu kan kayak Kang Irfan itu kan. Saya banyak loh materi ngebedah The Win. Saya ngikutin loh dari perjalanannya ini bertahun-tahun tetralogi The Win ini. Tapi kalau disuruh melucu gitu kan. Tapi ya udahlah gitu. Memang udah seperti itu ya. Saya tuh begini loh. Saya juga pengen ngasih masukan juga ya ke BPP gitu kan. Di sini juga saya ingin sebelum ke materi ini saya ingin menyapa dulu Mbak Afra. Selamat pagi Kang Irfan. Selamat pagi senior ini. Dan juga ini Bambang karyawan, ini Bapak Bambang, kapan jadi pengusahanya? Ini bertahun-tahun jadi karyawan terus. Ya, ke depan kita jadi Bambang pengusaha ya. Nah, ya, saya di Forum Lingkar Pena ini udah hampir 10 tahun ya. Dan saya mengharapkan bahwa 25 tahun ini bukan usia yang biasa aja ya. Saya ini dulu ngarepin sampai sempat juga ya
ketum-ketum yang dulu gitu kan, pengen dapat jodoh di Forum Lingkar Pena gitu. Karena di Forum Lingkar Pena ini katanya FLP itu Forum Lingkar Perjodohan, gitu kan. Ternyata itu nggak tahu ya. Ya mungkin di Jawa Barat yang merasakan itu hanya ya mungkin Wildan dengan istrinya, Kang Hade dengan TEK gitu kan, terus Kang Haris juga dengan Teh Imas gitu kan. Dan itu nggak sampai 50% gitu kan. Jadi orang yang menyatakan itu dusta ya, itu bohong gitu kan. Dan bahwa saya waktu itu yang melewati ya ketika banyak sekali gitu kan di usia yang cukup matang ini gitu kan, dan selalu dapat pertanyaan gitu kan, kapan jodoh gitu kan, kapan jodoh gitu. Karena bukan seperti itu, saya punya prinsip dulu tuh, bahkan mungkin ikrar seperti halnya Bung Hatta gitu kan. Saya sangat mengagumi beliau, bahkan beliau saya rela di penjara asal bersama buku. Itu kan FLP banget kan ya. Nah, saya juga sama gitu kan. Saya dulu pernah berpikir saya akan menikah kalau Forum Lingkar Pena ini sudah punya PH film. Saya tiap tahun nungguin kok di Forum Lingkar Pena ini belum ada PH filmnya ya. Wah gitu kan. Akhirnya saya berikrar kembali gitu kan. Kan kalau Bung Hatta itu saya akan menikah kalau Indonesia merdeka gitu kan. Jadi beliau menikah pada usia 43 tahun. Beliau usia 43 tahun menikah, dan istrinya Bunda Rahmi itu 19 tahun, terpaut 44 tahun. Dan itu saya pengen juga seperti itu. Akhirnya saya berikrar lagi gitu kan. Saya ingin menikah tahun ini kalau Forum Lingkar Pena anggota andalnya sudah 2015. Saya tiap tahun ngecek data, tapi ternyata masih belum gitu kan. Akhirnya saya berikrar lagi, saya akan menikah tahun ini kalau Forum Lingkar Pena ini semuanya penulisnya, jangan semua penulisnya, semua anggotanya menulis buku dan bestseller semuanya. Tapi ternyata setiap tahun saya cek tuh kok hanya beberapa saja gitu kan. Bahkan yang difilmkan hanya seniornya saja gitu kan. Jadi akhirnya nih saya kayaknya nggak nikah-nikah nih kalau misalnya berpikirnya seperti itu gitu kan. Akhirnya saya ketemu senior yang akhirnya saya menikah karena memang ibadah. Ya alhamdulillah saya menikah, dan akhirnya insya Allah berkah buat FLP gitu kan. Yang belum kenal saya Aboy. Saya dari Kuningan ya. Saya dari Kuningan, sumpah saya dari Kuningan. Kalau palsu itu dari plastik, dari styrofoam, dari kardus yang digembok, sama dari Cina, sama juga janji-janji wakil rakyat yang oknum ya. Nah, di Kuningan ini saya sangat mencintai karena kota kecil ini di bawah kaki Gunung Ciremai ini bisa membuat hati adem. Jadi teman-teman kalau ngerasa bete, ngerasa apa, datanglah ke Kuningan gitu kan. Insya Allah pulangnya membawa tape ketan di dalam ember. Kota Kuningan ini kemana-mana, padahal kita udah hampir ratusan tahun, tapi kalau main kemana-mana itu selalu ditanya itu kan, Aboy dari Kuningan? Iya. Sumpah dari Kuningan? Iya, asli dari Kuningan. Kalau palsu itu dari plastik, dari styrofoam, sama dari Cina. Nah,
Selalu ditanya, Kuningannya Kuningan Jakarta apa Kuningan Cirebon? Nah itu sampai sekarang gitu loh. Padahal kan Kuningan tuh masuk di 27 provinsi yang ada di Jawa Barat. Bahkan Ridwan Kamil datang ke kota kami mencanangkan bahwa ini akan menjadi pusat pariwisata yang ada di Jawa Barat gitu kan. Tapi kok masih digituin sama orang-orang gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau lomba gitu kan, selalu orang Kuningan itu dianggapnya juara 4 gitu kan. Karena juara satunya itu kan emas, juara 2 perak, dan juara 3 itu perunggu. Dan Kuningan itu juara 4. Nah, seperti itu. Tapi yang kami banggakan itu kan sebagai masyarakat Kuningan gitu kan. Kami mempunyai gedung naskah gitu kan ya, di mana di situ Bung Hatta dan teman-temannya dulu itu membuat perundingan Linggarjati di sana seperti itu. Kenapa saya bangga dengan Kuningan? Karena di kota Kuningan ini kami merasa anak emaskan oleh Indofood gitu. Bahkan lulusan-lulusan kami itu kalau kerja, gini aja nih. Kalau teman-teman yang ngerasa menulis mandek, sulit juga untuk bekerja karirnya, mendingan ngaku jadi orang Kuningan. Terus ngelamar ke Indofood. Kenapa itu kan? Orang Kuningan itu dengan Indofood itu ada rasa kecintaan, ada kedekatan itu. Karena Indofood itu salah satu produknya itu adalah Indomie. Dan Indomie itu hampir rata-rata kita, perantauan kita mungkin 50% yang ada di Jogja, Jakarta, dan kemudian di Bandung, itu adalah pengusaha Indomie rebus atau BRI, bumbu rokok Indomie. Nah, itu yang teman-teman kalau misalnya dekat kantor, dekat pabrik atau terminal ada Warmindo, warung makan Indomie. Itulah produk kami di Kabupaten Kuningan yang sudah menyumbang, yang mensukseskan hampir 50 tahun Indomie di tanah air ini. Dan bahkan boleh tepuk tangan juga bahwa Indomie goreng kemarin di Amerika menjadi Indomie instan paling enak di dunia. Nah, jadi teman-teman kalau ngerasa udah mandek dengan karir, susah, wirausaha juga susah, mendingan ngaku menjadi orang Kuningan, dan kemudian datanglah ke Indofood. Datang ke Indofood, kemudian bilang, saya Ahi Dirman, saya dari Kuningan, saya mau melamar pekerjaan di sini. Terus sama security bilang, kamu benar Ahi asli dari Kuningan? Asli, sumpah saya asli Kuningan. Mana KTP-nya? Ini asli Kuningan. Kalau palsu itu kan dari plastik, dari kardus, dari styrofoam, sama dari Cina. Nah, kemudian Ahi Dirman ini jalan, kemudian dikasih lampu hijau. Silakan, kalau orang Kuningan itu kalau ngelamar kerja di Indofood itu gampang, gitu kan. Silakan masuk ke HRD, gitu kan. Di HRD ketemu Ahi asli Kuningan, asli, gitu kan. Ya. Saya nggak perlu ya kalau palsu itu dari plastik sama itu, karena lumayan capek, udah 3 kali tadi ngomong. Nah, kemudian Ahi itu bilang ke HRD, mau lamar kerja Ahi? Ya benar. Dari mana? Dari Kuningan. Oh ya udah langsung aja ke direktur. Ini CV gimana? Udah buang-buang. Ini ijazah, SKCK, sertifikat segala macam yang lainnya. Udah buang-buang, bakar ijazah nggak penting. Kalau orang Kuningan ngelamar ke Indofood itu nggak perlu yang kayak gitu. Langsung aja ke direktur. Nah, direktur lagi meeting ya, karena kan ini mie samyang, terus mie lemonindo, gitu kan sudah mulai mau menghabisin pasar Indofood ini. Mie sedap juga sudah mulai menggeser pasar Indofood itu kan. Itu direktur tahu itu ada orang Kuningan mau ngelamar kerja, itu meeting yang strategi untuk mengalahkan Nissin, Samyang segala macam langsung ditutup. Terus kemudian Ahi Dirman ke atas, kamu serius
mau ngelamar kerja di Indofood. Ya, serius. Kamu dari mana? Dari Kuningan. Oh, Kuningan, asli. Ya sudah, sini. Kamu diterima. Pak, saya jadi direksi apa nih di Indofood? AHI gitu kan. Kalau orang Kuningan, kalau ngelamar di sini, bukan jadi direksi, jadi manajer, jadi apa. Tapi AHI sekarang mau mangkal, jualan Indomie rebus di mana. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Aboy dari Kuningan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga sukses Mbak Afra. Terus berkarya. Semoga FLP 25 tahun ini semakin jaya. Dan semakin banyak program-program seperti ini. Insya Allah saya ke depan lebih lucu lagi dan lebih membahagiakan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kak Aboy yang sudah menghibur kita semua di siang hari ini. Lucu kok, lucu ya. Saya sudah senyum-senyum dari tadi, Aboy. Saya juga sering ke Kuningan karena mertua saya di Majalengka, jadi kadang lewat sana ya, Cirebon, Kuningan, Majalengka kan deketan gitu ya. Baik, teman-teman, sambil menunggu Mbak Afra ya, kita foto dulu supaya ada dokumentasi. Silahkan Mbak Wiwi untuk mendokumentasikan. Saya jangan dipin dulu kayaknya biar semuanya bisa terpotret. Ini ada 58 peserta. Wah, udah hilang 2 ini ya. Tadi 61. Kita foto dulu. Silahkan. Siapa yang mau foto, Mbak Sugiyarti atau Mbak Wiwi? Kalau sudah, boleh Mbak, tadi. menginfokan. Gimana? Sudah? Udah di fotonya udah sama Mbak Wi. Oh, sudah. Baik. Alhamdulillah. Sudah difotokan. Baik, kita lanjut ya teman-teman karena waktunya agak melonjak ya ini tadi. Tidak apa-apa, Mbak Afra sudah siap untuk memberikan hak jawabnya dan sepertinya juga sudah tidak di dalam kendaraan tadi. Silahkan Mbak Afra, apa yang akan disampaikan atas 3 pendapat dari Ahli Dirman, kemudian Pak Bambang juga Kang Irfan Hidayatullah ya tadi tentang banyak tadi ya anakronisme ya dan lain-lain. Silakan. Oke. 10 sampai 15 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit sebenarnya cukup sih ya. Enggak, sebenarnya tadi saya mau tidak bicara ya, cuma karena mungkin dari 3 paradigma tadi sudah menurut saya itu sebuah masukan yang sangat berharga bagi saya pribadi gitu ya. Cuma karena ini adalah forum Lingkar Pena, di mana saya juga menjadi salah seorang yang mungkin bertanggung jawab terhadap proses pengkaderan di forum Lingkar Pena, saya merasa perlu bicara gitu ya, dalam konteks yang lebih luas, bukan sekedar saya sebagai penulis ya. Karena pernyataan Kang Irfan ini dalam tanda petik membahayakan. Membahayakan proses pengkaderan di FLP dalam tanda petik lah ya Kang Irfan ya. Jadi boleh dong saya memberikan sedikit apa ya, bukan counter sih ya, pendapat lain begitu ya. Membahayakan dalam artian bisa mengedonkan semangat menulis dari teman-teman semua gitu ya. Kalau saya pribadi saya tidak masalah, saya sangat berterima kasih terhadap kritik-kritik beliau itu yang sebagian bahkan saya tidak menyadari. Tidak menyadari dan baru tahu gitu ya istilah-istilah itu. Jadi kita berangkat dari 2 kubu yang berbeda barangkali ya. Kang Irfan ini adalah seorang akademisi, pasti seorang akademisi itu pasti akan berada di kubu idealisme ya. Sementara saya sebagai praktisi itu pasti pakai filsafatnya filsafat pragmatisme gitu ya. Tapi saya kira keduanya itu dalam konteks-konteks tertentu ini masing-masing memiliki peran gitu ya. Dalam pragmatisme ide itu benar gitu ya. Ide itu dipandang benar kalau ide tersebut bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Solutif gitu ya. Artinya ide tersebut dikatakan benar kalau bermanfaat gitu ya. Dan dalam konteks sekarang saya kira apa yang saya tulis, kemudian apa yang teman-teman tulis itu bermanfaat.
bermanfaat dalam artian kita melihat budaya literasi kita yang masih rendah, ya. Kita melihat betapa karya tulis itu sangat dibutuhkan gitu ya. Dalam konteks sosiologi, dalam konteks bahkan ekonomi lah katakan, walaupun saya sering disebut industrialisasi. Tanpa industri kita nggak bisa apa gitu ya. Artinya ekonomi itu juga penting gitu ya untuk menggerakkan perekonomian. Katakan itu penting, itu dalam pandangan pragmatisme ya. Tapi saya kira kita tidak, pragmatisme itu jelek gitu ya. Idealisme itu jelek. Idealisme itu patokan gitu. Kita akan bergerak menuju ke sana. Dan kita orang-orang yang praktisi itu akan berjalan menuju ke sana gitu ya. Dan saya kira kalau tadi dikatakan sastrawan berhenti saja menulis ya, penulis berhenti saja menulis gitu ya, belajar dulu. Jadi ada sosok-sosok atau kalangan yang lebih bertanggung jawab ketika kondisi sastra kita itu tidak jauh dari idealis. Yang paling bertanggung jawab adalah para kritikus ya. Dan Kang Irfan di sini bertanggung jawab. Gini ya, termasuk Riana. Karena saya gini, kemarin saya banyak gubek-gubek jurnal ya, karena kebetulan saya lagi banyak kerjaan mengarah ke sana. Saya kaget ketika saya ngelihat ada puluhan karya, puluhan kritik, puluhan ulasan, mungkin ada 100-an ya, yang itu ternyata mengulas Afifah Afra. Saya kaget karena ternyata baru tahu gitu ya. Artinya selama ini para akademisi itu menulis tentang saya, akademisi, kemudian mungkin skripsi dan sebagainya itu, kenapa tidak dikomunikasikan dengan saya gitu ya, sebagai penulis, kalau tujuannya ingin membuat karya saya menjadi lebih baik. Saya curiga mungkin karya-karya lain para penulis itu yang dibahas dengan begitu metodologisnya begitu keren gitu ya, bahkan mungkin masuk di jurnal-jurnal Scopus dan sebagainya, itu tidak dikomunikasikan ke penulis. Artinya para akademisi ini juga terjebak pada pragmatisme. Dia menulis karya ilmiah, menulis disertasi, itu hanya kebutuhan dia untuk naik pangkat, untuk disertasi, untuk tesis dan sebagainya. Jadi boleh dong saya mencurigai bahwa mereka itu tidak peduli karya ini mau baik mau enggak, tapi cukup saya nulis ini karena bisa buat naik pangkat, karena bisa dapat kum dan sebagainya. Nah, moga nanti ini bisa, ya boleh dong saya mengkritik balik gitu ya. Karena produk literasi dari suatu bangsa itu saya kira bukan hanya penulis yang bertanggung jawab, tapi juga para kritikus, para pembaca dan sebagainya. Sehingga titik mungkin solusinya adalah seperti yang tadi disebut, kita harus memiliki satu ruang di mana kita itu bisa saling memberikan masukan gitu ya, bisa saling memberikan kritik saran yang itu akan menjadi semakin baik. Jadi kalau ada penulis tidak berkembang itu, saya kira bukan melulu dari penulisnya, tapi budaya kita untuk saling memberikan kritik yang itu terkomunikasikan dengan baik, itu ternyata tidak terjadi gitu ya. Jadi mungkin saya pikir gini, dalam pandangan seorang praktisi juga, sebuah karya itu menurut saya ada semacam ada semacam batasan-batasan untuk bisa diterima gitu ya. Sebuah karya ilmiah pun, sebuah penelitian pun, kalau misalnya di dunia kuantitatif kan kita mengenal konsep validitas dan reliabilitas ya. Artinya sebuah penelitian itu dianggap valid, itu ada persentasenya loh. Misalkan minimal 0,7 gitu ya. Reliabilitas minimal 0,6 ke atas. 0,6 itu kalau dipresentasikan kan 60%. Di dunia kuantitatif nilai 60% itu sudah masuk cukup valid dan reliable. Nah, kalau itu kemudian ditarik di dunia kekaryaan, tidak fair kalau kita itu para penulis disuruh untuk membuat karya yang nilainya reliabilitas validitasnya 100% atau 90%. Saya kira ini kemudian ditangkap oleh praktisi seperti kaum industri ya, seperti saya mungkin di penerbit. Kemudian mungkin bahkan mungkin balai bahasa saya kira juga tidak terlalu tinggi banget ya mematok angka. Nah, kalau misalkan di dunia ilmiah yang filsafatnya positivisme seperti yang saya kan praktisi di situ ya, karena saya manajemen, saya psikologi itu kan
mungkin lebih pembahasannya basicnya sains, sehingga selalu terukur. Nah, sekarang saya ingin tanyakan, ukuran dari sebuah karya sastra, sebuah karya tulis, itu dianggap memenuhi syarat itu berapa gitu, berapa, sehingga akhirnya kan tetap pasti ada kesalahan-kesalahan dan sebagainya, tapi prosentasenya itu berapa? Itu kan nggak bisa ditimbang juga kan. Nah, makanya lepas dari forum ini ya, saya tetap meminta kepada teman-teman untuk tidak ya. Saya kira sebuah karya itu proses ya. Untuk membuat karya menjadi lebih baik itu proses. Dan saya dimasukkan dalam forum ini dan karya saya dibedah oleh Kang Irfan, itu saya sangat berbahagia gitu. Tapi mungkin tidak semua memiliki keberanian untuk seperti itu ya. Barangkali ada yang nangis-nangis kalau dikritik. Nah, ini di budaya kita, monggo itu teman-teman tetaplah menulis, karena nulis itu skill kan menurut saya ya. Jadi skill itu harus dipelajari, harus dipraktekkan. Hatta nanti kemudian bagaimana kita mengemas karya itu sehingga ketika di luaran itu menjadi memiliki standar ya yang di atas minimal sesuai dengan rata-rata atau di atasnya, itu saya kira yang perlu kita diskusikan bersama. Mungkin itu Mbak Riana dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Roland Barthes ya dalam tulisannya yang kita kenal, bahwa ketika karya itu lahir, sesungguhnya penulis itu telah mati. Mungkin itu yang sebagian dilakukan oleh teman-teman ketika mendaras sebuah karya atau menulis karya Afifah Afra tanpa menghubungi Afifah Afra. Tadi di awal kan Mbak Afra bertanya gitu, mengapa kemudian tidak menghubungi saya, karena saya ngomongnya ini bukan konteks Afifah Afra loh. Saya ini ngomongnya konteks sebagai anggota Dewan Pertimbangan juga yang dari kaderisasi. Pernyataan Kang Irfan ini kalau tidak dikonter membahayakan menurut saya. Jadi saya tambahkan begitu, karena saya juga sedikit belajar tentang sastra ya. Ada sudut pandang yang digunakan oleh para peneliti, bahwa ketika meneliti karya, misalnya secara struktural, tentu dia juga tidak membutuhkan bagaimana latar belakang penulisnya, apa kemudian yang proses kreatif penulisnya, itu tidak akan digunakan. Jadi teori itu akan menyesuaikan ya, begitu sekilas saja, sehingga memang tidak selalu penulis-penulis itu akan dihubungi. Saya ngeklik karya di nama saya gitu ya di Google, ternyata juga banyak adalah nggak banyak, tapi ada beberapa yang menjadikan novel saya skripsi seperti itu. Saya tidak tahu, sama seperti Mbak Afra. Oh, ternyata novel saya dijadikan skripsi ya oleh si ini gitu ya. Dan mereka sama sekali tidak memberitahu kita, itu biasa saja gitu ya. Nah, baik, apa yang akan disampaikan kembali oleh Kang Irfan, Pak Bambang dengan Ahi Dirman atas pernyataan dari Mbak Afra ini? Perlu menyampaikan kembali atau bagaimana? Sebelum saya ke pertanyaan peserta. Ada yang mau menyampaikan? Ya, saya mungkin. Kang Irfan. Ya, coba. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih, Pak. Menurut saya, ya Afifah Afra yang barusan bicara bukan Afifah Afra yang menulis kemarin ya, tapi Afifah Afra sebagai pembaca juga, pembaca karyanya. Karena ketika seseorang sudah menulis sesuatu, sudah kelar, sudah diterbitkan, kemudian penulisnya membaca lagi, itu udah jadi pembaca. Saya yakin Mbak Afifah juga menemukan beberapa kesalahan pasti gitu kan, sebagai pembaca juga kan, karena tidak bisa diulang lagi prosesnya, kecuali ada revisi seperti itu ya. Dan ini menurut saya berbicara seperti tadi itu bukan pada orang-orang umum ya, tapi pada orang-orang yang saya anggap potensial untuk membuat karya yang lebih bagus. Seperti Kang Abik, saya bilang ini bisa lebih bagus sih jika prosesnya itu betul-betul pengendapannya luar biasa gitu. Sehingga pembaca yang sudah didapatkan tuh, kan kalau kata Asyik Bayat di post Islamisme itu ada yang disebut di dakwah itu the power of big numbers. Nah, FLP saya yakin ada di situ. Kang Abik yang pembacanya udah 1 juta gitu,
dan penontonnya udah 3,7 gitu ya, ayat-ayat cinta, itu memiliki power of big numbers. Dan ini tinggal disikapi dengan peningkatan kualitas menurut saya. Big numbers-nya harus dirawat. FLP harus merawat big numbers secara kuantitatif. Tetapi para pelakunya harus dimasukkan pada zona berbahaya yang tadi itu. Jadi harus masuk ke situ. Saya yakin kalau masuk residensi ya, mungkin nanti suatu saat yang masuk residensi lah gitu ya, kayak mungkin Mbak Asma pernah di Korea gitu, terus mungkin Mbak Sinta pernah gitu, Benny Arnas dan sebagainya gitu. Saya yakin mungkin kritik-kritik mendetil itu dapat gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu harus secara vis-a-vis dengan kritikus dan pengarang. Dan bukan satu identitas pengarang gitu, tapi ini kritikus dan pengarang gitu. Jadi kritikus ya tugasnya mengkritik. Jadi jangan tanyakan ke pengarang harusnya punya sense of kritik gong. Itu mah tugas kritikus ya. Atau kritikus harusnya kamu nulis novel dong. Nggak bisa. Dalam proses seperti inilah yang harus ada di forum Lingkar Pena. Makanya di dalam satu artikel yang saya tulis dulu ya, itu namanya Post Ispolit Islamic Popular Literature, FLP tidak bisa menghilangkan fase awal. Fase awal itu Islamic Popular Literature. Jadi pasti yang gabung FLP itu masuk fase ini dulu. Dan orang yang meneliti itu selalu mengeneralisasi FLP itu fase ini. Gitu. Padahal Afifah Apras sudah bukan di fase ini. Helvi Tiana Rosa sudah bukan di fase ini. Habibur Rahman Ersil lagi udah harus bukan di fase ini. Tapi bagi teman-teman yang di fase ini, nulis gitu. Nulis aja dulu gitu. Nanti pada fase tertentu, apalagi kalau di FLP ada ada pemula, kemudian madya, ada andal gitu. Oh, andal harus dikasih dosis obat yang lebih tinggi gitu. Jadi memang penjenjangan itu melahirkan pola sikap. Kita sudah tidak bisa lagi berhahaha dengan para andal gitu loh. Hahaha dan tutorial penulisan kreatif supaya terus menulis walaupun bagaimana kualitasnya itu ada di fase pemula. Di madya aja sudah harus mulai diperkenalkan dengan hal-hal yang pedas ya. Dan itu menurut saya nanti relevansinya dengan kemanfaatan. Jadi semakin sudah bermanfaat nih para penulis itu, buku-bukunya sudah bermanfaat FLP. Banyak yang dapat ibroh, banyak yang dapat hidayah dan sebagainya lah, sudah bermanfaat. Secara pragmatis bermanfaat jelas itu. Nanti bisa lebih bermanfaat lagi ketika misalnya secara kualitatif, secara objektif itu juga mumpuni ya Anda. Ya kita sama-sama berproses dan yang hadir di sini saya yakin banyak yang dari Forum Lingkar Pena. Ayo kita bareng-bareng ya. Menurut saya tidak ada yang salah dengan apa yang kita diskusikan. Mari menulis, mari mawas diri, mari memperkaya diri. Tidak usah banyak baca teori, kalau mau nulis ya nulis aja. Biar tugas. Ya. Tinggal nanti kita diskusikan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Irfan atas jawabannya, dan saya akan ke chat. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ringkas ya. Pertama dari Mbak Fadila, ini kayaknya untuk Mbak Afifah Afra. Sepertinya masih populer ya Mbak, alur penokohan. Tokoh utamanya itu banyak penggemar gitu loh ya. Si Rangga itu kan dituliskan memikat wanita dari 3 etnis sekaligus ya. Si Karin, kemudian Sekar, dan Tan Sumio ini. Nah, ini menurut bicara apakah penulis sengaja mencitrakan tokoh utama ini sedemikian rupa karena tahu itulah yang disukai pembaca, jadi populer yang selera pembaca itu sedang terjebak pada stereotip kesempurnaan tokoh utama. Nah, sebenarnya adakah peluang dalam karya sastra jika seorang tokoh utama itu diceritakan ya sebagai tokoh yang
tidak laku begitu loh, dalam tanda petik tidak lakunya ini ya. Gimana nih tanggapan dari siapa dulu ya yang akan saya tunjuk, Pak Afif Afrah dulu mungkin karena penulisnya ya. Dikaitkan dengan pertanyaan berikutnya, Mbak, salah satu ciri khas novel Islami itu kan pesannya gamblang. Ya. Apakah karena penulis Islam itu ada beban-beban nilai, menyampaikan sesuatu gitu ya, terbebani pesan itu, ya, dan menyampaikan nilai secara tersurat supaya membaca langsung paham. Apakah para penulis Islami ini kadang takut kalau pesannya kelewat samar, pembaca itu jadi salah paham terhadap nilai-nilai Islam. Ya, dan tokoh-tokoh di akhir cerita itu biasanya kan hijrah gitu ya, tobat dan sejenisnya. Nah, tokoh sekarang ini kan Jawani, tapi kemudian dia rajin sholat, ngaji. Ini siapa nih yang ngajari di Belanda dan Jerman ini? Ya, padahal akan lebih banyak sudut pandang natural ya. Kalau kemudian Sekar itu ya dibiarkan amah saja, ya. Tidak hijrah. Nah, ini kira-kira bagaimana pendapat dari penulisnya dulu ya? Orang keraton Solo itu religius loh. Jadi ada budaya di keraton Solo itu mereka tuh mendatangkan guru-guru ngaji. Terus untuk mengajari mengajari putri-putrinya itu belajar agama, meskipun masih sinkretis ya, masih sinkretis. Ya kalau sekarang mungkin sudah agak mulai memudar ya kondisi seperti itu. Tapi kalau kita ngelihat sebenarnya Kesunanan Solo itu lebih religius bahkan dibanding Mangkunegaran yang cenderung abangan ya. Kemudian soal tadi itu sebenarnya itu juga masalah problematika ya. Saya kira Rangga nggak ini kok nggak sempurna banget. Kalau dianggap sempurna berarti paradigma kita tentang sosok yang sempurna itulah yang harus diluruskan gitu. Karena Rangga di situ saya gambarkan orangnya peragu, nggak bisa mengendalikan diri, terlalu mudah jatuh cinta. Itu kan sebenarnya pesan-pesan tersirat yang bahkan kalau teman-teman sudah detail membaca, khususnya di The Hope Island ya, kalau melihat kekaguman saya tidak pada Rangga ya, tapi kepada Yudhistira itu ya, yang dia orangnya nggak terlalu jelek. Kalau melihat dengan detail, mungkin idealisme saya itu ke sana gitu, sosok si lelaki samudra itu. Jadi ini menjadi satu macam dilematika sebenarnya ya. Jadi orang Indonesia itu masih pembaca tekstual ya mayoritas. Ini juga mungkin nanti Kang Irfan juga bisa memberikan solusi. Mayoritas orang Indonesia itu pembaca tekstual. Kadang susah untuk membaca konsep. Bahkan kadang kita bikin di media sosial saja lah ya. Kita bikin tulisan yang sarkas gitu, yang itu sebenarnya hanya majas dan makna-makna yang konotatif gitu ya. Itu diserang gitu loh. Dikira kita pro apa. Padahal itu sarkasme. Jadi kita bicara di ruang publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat Indonesia yang belum teredukasi, yang sangat tekstual itu kita agak, para penulis tuh agak bingung gitu ya. Ketika memposisikan, sehingga kalau kemudian kita membuat makna-makna konotatif, metafor-metafor gitu di dalam tulisan kita, saya khawatir malah justru dibaca. Kalau pembaca cerdas oke ya, tapi pembaca cerdas kita berapa persen? Nah itu, jadi itu satu masalah juga sebenarnya. Terus sebenarnya gini, ada banyak riset kalau misalkan teman-teman nanti mencari, ini juga mungkin bagi orang sastra mungkin bisa menjadi pertimbangan juga, bahwa karakter seseorang itu sangat dipengaruhi oleh yang disebut dengan vicarious enforcement gitu. Vicarious enforcement itu adalah model gitu. Model yang itu tuh terjadi pada orang-orang yang dianggap dia ya idola lah ya. Ternyata vicarious enforcement itu didapatkan juga dari tokoh-tokoh fiksi. Karena itu kebanyakan karya-karya besar kita, misalkan Mahabharata, Ramayana, itu juga tokoh fiksi yang protagonis itu digambarkan dalam tanda petik sempurna dan tidak memakai metafor gitu ya. Contohnya misalkan di Serat Tripama ya. Di Serat Tripama itu kan ada 3
satria. Ya contohnya tokoh-tokoh satria. Yang kalau kita ngecek di cerita-cerita zaman dulu ya, di sastra-sastra Jawa itu banyak itu. Kebanyakan tokoh satria itu ya tokoh yang sempurna dalam tanda petik. Karena para pujangga saat itu ingin mendidik masyarakat itu dengan tokoh fiksi tersebut. Sehingga inilah yang kemudian menjadi pertimbangan dari teman-teman gitu ketika menulis fiksi, ketika digambarkan tokohnya itu tidak hitam putih gitu ya. Itu gimana caranya ya biar ini juga dilematika ya. Karena sekarang berkembang satu opini bahwa tokoh itu ya nggak boleh hitam putih ya, kalau bisa abu-abu gitu. Artinya malamnya ngaji, paginya pacaran ya. Atau gimana. Nah ini khawatir menjadi satu vicarious enforcement yang menjurus kepada tokoh yang tidak jelas gitu ya. Tidak jelas dia itu sebenarnya orang baik atau orang buruk. Nah ini mungkin bisa didiskusikan juga ya. Oke saja kita bikin kisah misalkan tokoh utamanya penjahat gitu ya. Yang sangat jahat tapi ada sisi kebaikan gitu ya. Tapi itu nanti gimana itu ketika pembaca publik yang tidak cerdas dalam tanda petik itu membacanya, apakah kemudian tidak menjadi semacam vicarious enforcement yang bisa membentuk karakter negatif atau karakter tidak jelas dari para pembaca gitu. Gitu aja sih komen saya. Oke, baik Mbak Afra. Terima kasih jawabannya. Ini sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita diskusikan ya, tetapi waktu ini memang penguasa yang paling paling tidak bisa kita hindari begitu ya. Ada 3 pertanyaan yang saya pilih untuk door prize, karena tadi di awal saya menjanjikan ya. Yang tadi pertanyaan dari Mbak Fadila sudah saya bacakan, kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Pepi ya. Ini dari FLP Bandung, sebenarnya hampir mirip tentang penyampaian pesan gitu secara tersirat dalam menulis itu seperti apa gitu ya, mengamalkan nilai atau pesan yang sudah disampaikan pada penulis ya. Kemudian yang ketiga tadi saya tunjuk ini berkaitan dengan tanggung jawab door prize ya, Mas Kyoto Hamzah ya. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Kalau naskah yang tidak dirilis perlu dibaca dulu, berarti akan ada revisi lagi, bukankah ini mempengaruhi waktu cetak dan seterusnya ya. Ini meskipun tidak terjawab tapi akan dapat door prize ya, dan masih ada 3 orang tersebut di sini. 2 door prize lagi akan saya berikan pada yang cepat menjawab pertanyaan di chat ya. Karena kalau cepat menjawab asumsinya konsen mengikuti acara ini. Pertanyaan pertama adalah, di kota manakah penerbit Indiva ada ya, atau kantor Indiva itu di kota mana? Ya, hostnya langsung lihat cepat-cepatan ya di chat. Hadiah berupa buku dari Indiva. Ya, sudah ada jawaban atau belum? Kemudian pertanyaan kedua adalah berapa jumlah halaman dari buku The Hoop Island? Ya, tadi saya sudah menyebut loh di awal. Ya, siapa yang paling cepat dulu jawab ya? Ini kita lihat dari baik ya. Solo sama Surakarta, wah ini penyebutan yang seperti apa ya, kok bisa beda, ada sejarahnya sendiri nih orang Solo. Oke, sudah 5 door prize yang saya bagi. Selamat, nanti bisa kontak dengan teman admin ya atau narasumber yang ada di flyer untuk teknis pengiriman hadiahnya. Dan mohon maaf sekali kepada 3 pembedah pada siang hari ini tidak saya beri lagi ya, karena sudah habis. Harapannya ke depan akan ada diskusi-diskusi seperti ini untuk karya-karya kita. Ya, terima kasih sekali Kang Irfan, Pak Bambang, Mbak Rian, yang soal tadi tuh, yang soal tadi tokoh fiksi itu mungkin minta Kang Irfan jelasin dikit. Karena beliau ini ketua Dewa Pertimbangan kita. Yang tadi saya jawab itu mungkin Kang Irfan bisa memberikan, itu kan sebenarnya saya bertanya itu. Mungkin bisa dijawab. 2 menit ya.
2 menit Kang Irfan, monggo. Diminta Mbak Afra untuk menjawab tentang pertanyaan tokoh fiksi tadi ya. Ya, terima kasih. Menurut saya perlu novel-novel yang identitasnya seperti ini. Jadi jangan kaget teman-teman yang ingin seperti novel pada umumnya yang lahir di era modern ini ya, harus abu-abu dan sebagainya gitu. Sebenarnya produk Islam, produk ideologi apapun itu biasanya ada sosok yang ditonjolkan yang kemudian jadi prototipe. Itu tidak jadi masalah sebenarnya. Misalnya ada membuat novel yang sempurna tokoh-tokohnya tidak apa-apa. Tapi sekali lagi itu jadi identitas sendiri. Jadi mungkin nanti ada genre apa gitu ya, jenis apa yang novel populer yang membawakan tokoh-tokoh yang jadi panutan. Dan memang ada ya. Tadi disebutkan fiksionalitas zaman dari dulu itu memang ya hubungannya dengan ideologi, dengan agama Hindu, agama Buddha, agama Islam pada saat zaman Melayu abad 13, bahkan sebelumnya gitu ya. Itu kebanyakan prototipenya tokoh-tokoh ideal karena memang untuk pendidikan. Jadi itu udah kelompokan aja pada satu ruang gitu. Saya mau nulis tentang ini yang protagonisnya bisa jadi contoh. Nah, nanti ada juga karya-karya yang berusaha untuk berada mengungkapkan realitas dengan realis gitu ya. Kalau bahkan ada yang propagandis, ada yang kemudian populer Cinderella gitu ya. Kan sebenarnya FLP juga dimasukkan ke dongeng kan. Kebanyakan ceritanya ya seperti itu. Mirip sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu tidak ada perubahan. Karena modernitas, kemudian bahkan karena postmodernitas sekarang, ada ruang-ruang abu-abu yang ditawarkan oleh Barat, sekularisme. Ya. Nah ini bisa jadi juga dipakai oleh umat Islam untuk bercerita semacam itu. Tetapi makna tersiratnya sebenarnya sedang melawan sekularisme itu sendiri. Kalau saya juga ada yang berusaha di situ. Bahwa boleh dong saya menjadikan Islam yang minoritas secara wacana misalnya sebagai bagian dari emansipasi. Di demokrasi kan bisa juga kayak gitu. Jadi bahkan sekarang Marvel sendiri kan udah mulai masuk tuh ada Miss Marvel lah, kemudian Islam sudah dimasukkan ke korpus cerita mereka. Dan permasalahan di kita itu seperti saya catatannya tadi, mari kita telisik sedikit inci per inci bagaimana cerita itu logika cerita kemudian cerita menjadi baik. Jadi yang populer bisa populer yang paling baik, yang serius yang paling baik. Tidak ada yang lebih baik antara populer dengan serius atau apapun istilahnya. Yang baik adalah yang novel, yang logikanya utuh, gitu. Cara berceritanya juga utuh. Dan Mbak Pra menurut saya menuju ke situ. Saya harus jujur ya, harus jujur dalam hal ini menuju ke arah situ. Ini kalau energi ini terus-terusan di ini dengan masukan-masukan secara teknik naratif gitu ya, itu menurut saya akan luar biasa. Hope Island ini bahan untuk sebuah cerpen yang mumpuni. Mungkin jadi babon lah seperti itu. Jika mungkin suatu saat ini ada yang semacam ini atau cerita baru dengan kesadaran baru, gitu. Kesadaran meningkat lah, bukan kesadaran baru dalam tata cara kepenulisan. Karena tidak hanya skill ya, skill itu di dalamnya ada craftsmanship. Craftsmanship itu kan kayak orang yang sedang mematung atau membuat ya craftsmanship gitu. Jadi ketekunan gitu dari puebi sampai ke arah naratologis gitu. Dan itu yang perlu dilekatkan pada penulis-penulis andal di FL. Saja mungkin ya. Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih Kang Irfan sudah menambahkan ya. Jadi sebenarnya pengen berpanjang kata, tapi apa daya kita harus mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk
ketiga narasumber, kemudian juga Mbak Afifah Alfa selaku penulis, juga teman-teman semua yang masih tetap bertahan di ruang Zoom ini, masih ada 54 orang. Saya umumkan tadi 2 door prize yang menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan pertama di Kota Solo tadi dijawab oleh Fai Jogja yang paling cepat. Ya, alhamdulillah dapat door prize. Kemudian jumlah halaman The Hope Island yang benar adalah 696 halaman. Dengan cepat dijawab oleh Mbak Rindang Yuliani. Oke ya, 5 door prize sudah terbagi dan sisa door prize lainnya silahkan mengikuti Instagram challenge yang tadi sudah di-share ya. Terpental nih, Mbak Rian. Membeku. Oke, sahabat semua, sepertinya Mbak Rianawati ada problem teknis dengan Zoom-nya. Karena memang acara hari ini sudah selesai, tadi kita sudah menyimak pemaparan 3 pemateri yang luar biasa, kemudian juga ada diskusi langsung dijawab oleh penulisnya, Mbak Afifah Alfa, kemudian juga tadi tanya jawab sudah, kemudian juga pembagian door prize juga sudah. Sekarang akhirnya kita sampai di titik penutupan ya di penghujung acara. Tapi sebelum acara ini berakhir, saya mengingatkan lagi ke sahabat semua, jangan lupa untuk mengikuti ya Instagram Challenge itu supaya bisa mendapatkan 3 door prize buku lagi dari penerbit Indiva. Dan juga jangan lupa untuk ikut serta memborong buku-bukunya Mbak Afra karena ada diskon istimewa 10% jika membeli per item. Tapi kalau teman-teman membeli secara bundling, teman-teman akan mendapatkan diskon yang lebih besar lagi. Oke, kita tutup acara kita hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktunya mengikuti acara bedah buku hari ini. Mudah-mudahan dapat pencerahan, insight, informasi, dan juga ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di acara bedah buku selanjutnya. Jangan sampai bosan dan tetap menulis dan berkarya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bang. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya. Saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan yang mau live.